Berkisah tentang tiga saudara kandung yang berselisih di sebuah peradaban bernama Viking. Mereka adalah Oleg, Yaroslav, dan Vladimir. Pertikaian mereka memicu konflik dan peperangan yang amat besar, dan inilah kisah lengkapnya. Venu se venger de toi. Un esclave de Dieu et de personne d'autre. Di tengah padang salju yang luas, terlihatlah seekor kerbau hutan yang amat besar. Dia dikelilingi oleh pemburu yang akan menangkapnya. Namun ternyata pemburu itu tidak sendirian, melainkan ada dua kelompok yang sedang memperebutkan buruan itu. Maka terjadilah perselisihan yang mengakibatkan mereka harus bertarung. Namun sebelum keadaan memanas, mereka terlebih dahulu saling mengenal bahwa pemburu lain ternyata adalah orang suruhan dari saudaranya sendiri, yaitu Yaroslav. Mereka hampir saja berdamai sebelum orang suruhan itu menyinggung kalau hasil buruan akan dibagi menjadi dua. Hal yang tak diinginkan kelompok pemburu pertama yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Oleg, sehingga mereka membunuhnya. Rombongan Yaroslav melarikan diri tetapi terus dikejar, hingga saat mereka tiba di padang luas, dua kelompok pun bertemu antara Oleg dan Yaroslav, yang mana dua pemimpin kelompok itu adalah saudara kandung. Tetapi situasi terlanjur memanas dan mereka akan saling membunuh. Oleg pun pulang, sementara saudaranya Yaroslav akan mempersiapkan pasukan untuk menyerang. Hingga tak lama kemudian, peperangan pun terjadi antara dua saudara kandung. Sang kakak tertua pun tewas atas serangan adiknya sendiri, yang mana hal itu membuat rasa bersalah dan menyesal dari sang adik. Namun sang adik memfitnah orang lain demi membersihkan namanya di depan umum, terlebih lagi karena dirinya adalah seorang pangeran yang harus memberi contoh yang baik. Namun seseorang yang difitnah adalah orang kepercayaan kakaknya dan dia tidak terima atas tuduhan itu, sehingga publik meminta agar dia dibebaskan. Prajurit itu pun selamat lalu pergi dengan penuh rasa dendam. Ternyata orang tersebut pergi demi dendamnya. Dia mendatangi adik bungsu dari saudaranya, tetapi dari tiga bersaudara, hanya dirinya lah yang bukan merupakan pangeran dan dari kalangan rendahan. Dia bernama Vladimir. Vladimir diajak untuk datang mempersunting seorang putri yang sebenarnya hendak dipersunting kakaknya, tetapi sang kakak telah mati karena berperang dengan saudaranya sendiri. Vladimir akhirnya datang untuk melamar, tetapi dia mendapat hinaan dan dikatai sebagai seorang yang miskin. Hinaan itu membuat mereka semua terhina, hingga akhirnya niatan untuk melamar berubah menjadi amarah perang. Je ne t'épouserai pas parce que jamais je n'enlèverai les bottes d'un fils d'esclave. Tu es le fils d'une esclave. Pour ses frères, il n'était pas un prince, mais le fils. Tu es sûr? Vladimir pun membawa rombongannya untuk masuk memporak-porandakan kerajaan sang putri. Api, tombak, panah melayang di udara dan memetik nyawa demi nyawa, hingga akhirnya kerajaan berhasil dikuasai Vladimir. Tetapi ketika keadaan hanya menyisakan sang putri, Vladimir berubah pikiran untuk tetap menikahi sang putri dan berjanji akan mencintainya. Hal itu ditentang oleh pengawalnya, namun tak bisa apa-apa sehingga menuruti keinginan Vladimir. Atas hasutan pengawal yang punya dendam terhadap Yaroslav, dia terus mempengaruhi dan menghasut Vladimir untuk terus memperkuat kekuatan dan membangun kerajaan dengan menjajah kawasan lain. Dia terus menyerang dan menjajah hingga tiba di sebuah pemukiman. Tempat itu mempunyai aura aneh dengan orang-orang di dalamnya yang menghamba dewa yang setiap saat meminta tumbal manusia dengan para pengikut yang berkepala plontos.
hingga Vladimir dan pengikutnya tinggal dan menetap di sana hingga sekelompok orang tiba. Ternyata mereka adalah orang-orang Yarokov dan bahkan ada Irina, istri dari Yarokov. Tu l'as. Yaropolk me renvoie chez moi, frère. De mon frère. Vladimir yang sebenarnya baik menerima Irina dan rombongannya dengan baik dan menjamunya. Tetapi sang pengawal yang dendam dengan Yarokov seakan semakin dekat dengan tujuannya untuk membalas dendam. Sehingga dia menghasut Vladimir untuk menyandra dan menawan Irina untuk memancing Yarokov. Itu menjadi pertimbangan banyak orang. Ada yang ingin Irina dibunuh, tetapi Vladimir memilih untuk menyandra. Hingga saat kabar penyanderaan terhadap istrinya itu tiba ke telinga Yarokov, dia pun segera bergegas bermaksud untuk menyelamatkan istrinya. Vladimir qui te l'envoie. Ils te montreront, Irina. Sesampai di sana, Yarokov disambut oleh pengikut setia Vladimir. Ouais, ma femme. Namun Yarokov tetap waspada mengingat mereka sebenarnya adalah musuh. Hingga Yarokov diarahkan untuk menjemput sendiri istrinya di dalam ruangan. Dan masuklah Yarokov di dalam ruangan yang dimaksudkan. Di sana Yarokov disambut sang kakak yaitu Vladimir. Maka bertemulah dua saudara kandung. Vladimir terlihat menyambut sang adik dengan ramah dan sejuk. Tetapi ketika Yarokov naik ke tangga, tiba-tiba dari area yang tak diduga, seseorang datang dan menusuk perut Yarokov hingga tewas. Vladimir terlihat menyayangkan itu karena memang itu tanpa sepengetahuannya. Tetapi suasana terlanjur memanas ketika ketahuan bahwa Yarokov telah tewas. Pengikut Yarokov hendak melawan, tetapi mereka tidak berdaya menghadapi banyak orang hingga mereka dibiarkan pergi. Namun mereka telah salah faham karena mengira bahwa Vladimirlah sang kakak yang jahat karena telah tega mengkhianati perjanjian dan membunuh saudaranya sendiri. Para pengikut mendiang Yarokov pergi, mereka menyusun siasat untuk membalas dendam. Promets-moi de protéger, Irina. Si elle est toujours en vie. Faisons ici le vœu par notre sang de nous venger de Vladimir. Sementara itu, Vladimir dan istrinya mulai saling jatuh cinta. Dan di malam yang romantis, tetapi ketika sedang asik-asiknya, para pemuja dewa datang dan terlihat menginginkan Vladimir mati. Dengan melemparkan kapak, mereka mengatakan kalau saudaranya yang telah mati akan datang untuk membalas dendam. Vladimir pun bangkit dan segera memastikan keadaan mayat saudaranya. Namun mayat saudaranya terlentang. Vladimir menanyai Irina hingga akhirnya Vladimir sadar kalau para pemuja dewa lah yang menginginkan dirinya mati. Sehingga keesokan harinya Vladimir menghukum para pemuja dewa dan bahkan memusnahkan para berhala. Les dieux de Yarokov voient qu'il était un prince. Vladimir les fit déloger de la colline. Mince, aussi puissant, était tué. Dan sembari melakukan pemakaman terakhir untuk mayat saudaranya di padang rumput yang luas, pengikut mendiang Yarokov yang mengasingkan diri didatangi para penunggang kuda yang tak dikenali. Mereka ternyata adalah para pengembara. Namun ketika mereka ditawari harta kekayaan Yarokov, para pengembara kemudian setuju untuk bergabung, yaitu untuk membalas dendam kematian Yarokov atau tepatnya untuk menyerang Vladimir. Maka perang pun menyala. Yaropolk a été tué et j'ai tous ses corps. Aide-moi à tuer le prince Vladimir. Taktik kedua pihak dijalankan. Vladimir mengutus prajurit pilihan untuk membantu pertahanan benteng dengan berjaga di luar. Mereka berhasil mengulur waktu dan bahkan membuat serangan musuh untuk pergi. Tapi prajurit Vladimir terus mengejar. Namun saat di kejauhan, para penunggang kuda mengatur formasi. Ternyata itu adalah jebakan. Mereka dihabisi dan kembali menyebenteng dengan mendirikan tangga. Mereka memanjat untuk menembus pertahanan Vladimir. Namun Vladimir terus berjuang dan tidak kehabisan akal. Dia memerintahkan untuk menjatuhkan minyak dan membakar seluruh luar benteng. Meskipun itu akan membakar bentengnya sendiri, maka musuh pun terbakar.
Namun masalahnya adalah benteng pertahanan juga ikut terbakar dan semakin membesar dan tak akan mungkin untuk dipadamkan. Tetapi keajaiban datang. Hujan deras turun mengguyur api. Akhirnya mereka selamat dan kemudian melakukan pesta kemenangan. Namun pesta itu dipimpin para pemuja dewa aneh yang ternyata menginginkan satu tumbal lagi. Tumbal darah segar yang ternyata itu adalah anak dari prajurit Vladimir yang setia. Prajurit itu terus melindungi anaknya sambil memanggil Vladimir yang berada di tempat lain. Namun prajurit itu terus dikejar. Hingga dia memilih mengamankan diri di atas menara. Namun sang pemuja dewa aneh terus menghasut orang-orang bahwa jika dewa tidak memakan tumbal segar saat itu juga, maka penderitaan akan terus mengikuti mereka. Orang di sana pun terhasut dan hingga akhirnya menebang menara demi mendapatkan tumbal, yaitu anak dari sang prajurit. Saat itulah Vladimir datang, tapi sudah terlambat. Menara roboh dan anak serta bapaknya pun tewas. Hal itu membuat Vladimir murka dan hendak membunuh sang pemimpin pemuja dewa. Tetapi pemimpin itu melawan dan menghasut semua orang yang ada di sana dengan mengatakan bahwa Vladimir adalah pendatang dan bukan bangsa Viking, sehingga Vladimir tidak bisa mengikuti tradisi dan budaya mereka. Orang-orang pun lebih percaya kepada keinginan dewa aneh yang mereka sembah. Sementara itu, Irina meminta untuk pergi dari sana dan kembali kepada pengikut mendiang suaminya, yaitu Yarokol. Vladimir pun menyetujui itu demi keselamatan Irina. Vladimir bersama orang kepercayaannya pergi untuk mengantar Irina dan akan menyerahkannya kepada pengikut Yarokol. Namun di sana ternyata Vladimir dijebak dan diserang. Ratusan musuh telah menunggu dan berkhianat. Untungnya dia berhasil bersembunyi dengan menceburkan dirinya ke danau. Vladimir pun selamat dan tiba di tempat istirahatnya. Di sana dia menyusun siasat untuk bekerja sama dengan kerajaan Roma demi melawan perlawanan gerakan dari pengikut Yarokol yang terlanjur menganggap dirinya sebagai musuh. Vladimir pun pergi ke Roma untuk melakukan negosiasi, namun nihil, kesepakatan tidak tercapai. Ketika Vladimir pulang dan beristirahat, dia didatangi istrinya. Dibelai, namun ternyata tujuan istrinya adalah untuk membunuh Vladimir. Untungnya Vladimir bisa membela diri dan selamat. Ternyata istrinya telah terhasut dan taat terhadap dewa aneh. Istrinya mengatakan kalau dewa meminta pengorbanan nyawa, sehingga sang istri menginginkan Vladimir mati. Di kesempatan lain, dia mencoba menjelaskan itu ke Vladimir, bahwa setelah Vladimir mati, dia akan ikut membunuh dirinya sendiri. Dia juga menghibur Vladimir kalau dirinya telah mengandung anaknya. Tapi itu justru membuat Vladimir makin murka, bahwa itu berarti dia rela membunuh kandungannya juga. Di hari lain, Vladimir diserang lagi oleh pengikut setia Yarokol. Saat perang itu terjadi, hujan mengguyur mereka, sehingga mereka berkelahi di dalam hujan dengan cukup sengit. Un idiot. Attendez, déployez les boucliers et dispersez-vous. La chance te sourit à nouveau. On est encerclé. Perang berhasil dimenangkan Vladimir dengan tambahan pasukan dari pengikut Yarokol yang bergabung. Dengan kekuatan itu, Vladimir bermaksud menjemput Irina di kerajaan Roma, namun dia tidak disambut sehingga mereka memaksa. Vladimir pun berhasil memasuki istana.
dan kejayaan Vladimir pun menutup film ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review film ini. Sampai jumpa lagi di review film selanjutnya. Salam abstraksi dan goodbye.